Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market XAU-USD. Seperti apa kondisi pergerakan terbaru dari XAU-USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily. Anda bisa lihat ya, pergerakan XAU-USD khususnya di hari Senin kemarin sangat menarik sekali dan begitu fluktuasi ya dari pergerakannya. Kalau kita lihat dari posisi terakhir memang ada terjadi bearish engulfing ya, dan hari Senin itu dari pembukaan terjadi tekanan seller yang cukup besar ya, dampak dari Powell yang menyatakan bahwasanya suku bunga di Amerika akan terus naik ya, tidak terbatas waktunya sampai kapan, dan posisinya pun target dari The Fed sendiri ya adalah 2% untuk inflasi sendiri di Amerika. Ya, ini yang menjadikan respon pasar di hari Senin ya, itu keputusan dari Jumat kemarin ya yang dia sampaikan, dan terjadi lagi di hari Senin yang dimana tekanan seller yang begitu besar dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dan mencapai kurang lebih range $18 ya. Sama memang betul sampai dengan target kita yaitu 1720. Tapi menjelang sesi Amerika ya, XAU-USD berkata lain ya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga menekan ke atas sampai dengan sempat terjadi breakout ya di atas 50%, 1744, tapi area sini hanya sebatas sebentar ya, karena ini yang sudah kita gambarkan di hari Sabtu pagi ya di weekly analisa, yaitu area koreksi mencapai area sini dan terjadi perubahan tekanan seller hingga menekan di bawah pembukaan daripada pergerakan XAU-USD dan ditutup di candle warna merah. Tapi di sini memiliki ekor panjang dan di atas juga masih memiliki ekor panjang seperti doji ya, atau long legs doji, di mana pergerakan pembentukan pattern seperti ini ya, ini bisa terjadi kenaikan akan menguji sekali lagi minimal 50%, juga bisa terjadi penurunan berlanjut ya dari potensi pergerakan XAU-USD ini. Ada dua kemungkinan ya, nanti kita lihat di time frame kecil untuk kita menganalisa lebih detail daripada pergerakan XAU-USD saat ini ya. Tapi kalau secara keseluruhan tren, kalau kita perkecil seperti ini, tren masih menunjukkan potensi kekuatan penurunannya. Kalau menurut saya sih, saya tetap berpegangan untuk target sell ya, karena arah dari pergerakan saat ini masih mengarah dalam kondisi keadaan turun. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin di akhir sesi pergerakan XAU-USD saya sudah memberikan informasi ya melalui Telegram dari Zona Forex ya di ZF Brotherhood, di mana terjadi pembentukan bearish pin bar ya, yang memberikan isyarat informasi tekanan seller akan terjadi di waktu pembentukan tersebut ya. Nanti kita lihat seperti apa perjalanan atau pergerakan dari XAU-USD ini. Kita coba turunkan di time frame 4 jam. Nah, ini di time frame 4 jam, ini yang saya maksud ada pembentukan bearish pin bar ya, kemudian disusul di candle warna merah, tapi sifatnya lebih bergerak sideways ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, tapi sudah terjadi tekanan seller memiliki ekor panjang dan bodi warna hijau ya, artinya buyer sudah mulai kelelahan, dia menunjukkan potensi naik lebih tinggi lagi atau menutup range 30. Ini kemarin sudah saya sampai ya di area sini, saya udah gambarkan, karena dari potensi terendahnya kalau dia menutup range 30 yaitu di 1750. Tapi tidak sampai sini, terjadi penurunan ekor panjang dan bodinya kecil tapi tetap warna hijau, artinya buyer masih ada tapi sudah mulai kelelahan karena seller sudah mulai masuk di area ini. Intinya di situ ya. Dan di sini area order block yang kita gambarkan kemarin terjadi breakout ya, dan saat ini bergerak di dalam area order block. Tapi ini akan saya hapus ya, karena sudah sudah kita gunakan di hari kemarin, akan berbeda lagi dengan kondisi market saat ini ya, analisanya seperti apa. Oke, langsung aja kita lihat di time frame 1 jam. Sebelum kita masuk di time frame 1 jam,
saya akan hapus beberapa area ini ya. Ini saya hapus dulu sebentar, saya rapikan dulu supaya tidak mengganggu ya. Ini terus kemudian ini saya hapus juga, area koreksi juga saya hapus ya. Di sini saya hapus juga, kemudian mana lagi ya, terus ini juga saya hapus ya. Ini hapus, targetnya saya hapus karena sudah ada perubahan. Ini juga saya hapus, kemudian ini saya hapus juga. Ini area pantau saya hapus, ini saya hapus juga. Oke. Mungkin seperti ini ya. Ini menjadi area support. Ini menjadi area support ya. Nah, ini menjadi area support. Saya ganti dulu. Oke. Menjadi area support ya, 20.40. Kurang lebih seperti ini. Ini menjadi area supportnya, dan pergerakan hari Senin kemarin strukturnya seperti ini ya. Kalau kita coba kita kecilkan ya, ini membentuk lower low baru dibandingkan ini ya. Ini lower low baru tapi dia ada kenaikan mencari titik lower high ya. Ini ada lower high, tapi besar kemungkinan kalau menurut saya dengan potensi ini terakhir ada pembentukan area ya di kisaran ini. Ini high-nya ini tepat di open daily bulls ya, sempat turun di 1735 sebelum penutupan. Ini di akhir sesi penutupan sempat terjadi penurunan sampai sini. Besar kemungkinan setelah terjadinya naik ya, ini ya rally, besar kemungkinan akan membentuk area base. Saya memiliki batasan antara di kisaran ya, di kisaran di sini ini menjadi area pantau nantinya, di area resisten 1734.265 yang saat ini menjadi area support ya. Ini menjadi area support, resisten become support ya. Terus kemudian weekly resisten ini gagal breakout ya. Sempat terjadi breakout tapi gagal menjadi weekly support lagi ya. Ini saya ganti dulu, ini menjadi weekly support. Dan batasan area level psikologi terdekat terjadi karena di sini ada beberapa momentum ya, dalam arti bergerak terbatas, yaitu di kisaran 1734 atau 1735 ya, sampai dengan 1744, area 50% yang akan menguji sekali lagi. Dan tertinggi di hari kemarin saya masukkan dulu ya, ini area resisten di hari kemarin. Sebentar, saya masukkan dulu angkanya di 45.55 ini. Oke, seperti ini menjadi area resisten yang terbentuk di hari Senin kemarin. Jadi untuk langsung aja saya masukkan ya area pantau, karena Anda harus pantau wilayah ini. Yang pertama adalah di sini di 1745 sampai dengan 44, ini menjadikan wilayah pantau. Kenapa? Karena area pantau ini batasan daripada pergerakan set piece ini ya. Batasannya di sini, yang di bawah adalah di sini. Jadi kalau dari dua area pantau ini menjadikan potensi breakout ya, impulsif, contohnya bullish atau breakout impulsif bearish, maka dia bergerak akan lebih rendah lagi kalau breakout di bawah area support 1734. Mari sini tandain dulu, sebelumnya kita tandain dulu seperti ini ya. Nah, ini kondisinya. Saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama kita lihat nanti ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah akan terjadi breakout antara dua level ini, yang atas sama yang bawah ya, level psikologinya, yaitu di kisaran 1734 sampai dengan 1745 area ini. Oke. Langsung aja kita gambarkan ya. Ini skenarionya dari pergerakan XAUUSD saat ini. Kita lihat dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Yang pertama, karena di sini ada terjadi bearish ya, bearish pin bar dan beberapa pembentukan struktur, ada tekanan seller di area sini ya, dan bergerak di bawah EMA 50. Menurut saya yang pertama kita harus melihat dulu sampai area sini. Kalau sampai di area 1734 sampai di 1735 belum terjadi breakout ke bawah impulsif bearish, maka dia besar kemungkinan akan set base dulu seperti ini
ya, akan set base dulu, baru kalau nanti kondisinya ini terjadi breakout ya, impulsif bearish contohnya, maka dia akan menguji sekali lagi 1729 ya, atau mendekati weekly support seperti ini, baru dia retest, minimal dia akan ke arah sini dulu. Nah, ini gambarannya seperti ini di 1720. Kalau kita ukur pun dengan menggunakan garis ukur seperti ini ya, pergerakan sideways atau membentukkan area bis ini berkisaran $8. Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa masih masuk ya, masih dalam area itu ya. Ini bisa terjadi. Maka saya tadi bilang kita harus bisa memastikan dulu dari dua level ini. Ingat ya, catat area pantau kita yang di bawah 1734 sampai 35 dan yang di atas 1744 sampai 1745. Ini wajib pantau sampai ada pembentukan pattern. Karena kalau kita lihat di hari kemarin belum ada pembalikan pattern ya. Selama pergerakan dari 1720 yang saya review kemarin, ingat area ini sampai dengan area order block pun sudah kita lihat potensi untuk pembalikan masih belum ada. Ini lihat impulsif bullish. Ini baru candle warna merah aja, tapi belum ada konfirmasi sekali lagi ya. Konfirmasinya ini pun belum ada. Ini candle turun tapi hanya sifatnya koreksi sebentar gitu. Dan di sini ada impulsif bullish, kemudian ini impulsif bullish, candle makin mengecil, dan di candle ketiganya ini baru bearish pin bar. Nah, maka saya bilang tekanan dari buyer sudah mulai turun ya, atau melandai, apalagi konfirmasi di candle berikutnya juga ternyata membentuk area base, bukan potensi yang langsung turun minimal 50% 1732 dari kenaikan ini, atau sampai dengan 100% yaitu 1720. Ternyata hanya membentuk sebuah area base yang memiliki kisaran 1735 sampai dengan 1745. Ini gambarannya ya. Maka dari sini akan ada terjadi penerusan di hari Selasa ini ya, dengan kondisi seperti ini. Maka kita harus memastikan lagi ini akan terjadi impulsif bearish atau dia impulsif bullish. Ya, kalau terjadi impulsif bullish, maka pergerakan dari XAUUSD ya tinggal pantau aja. Ini kalau ada impulsif bullish contohnya, maka kemungkinan besar dorongan buyer akan menuju ke wilayah 38,2% di sini ya, yaitu 1700, kisaran 1758 ya, kisaran di sini akan menguji ke sini. Gambarannya seperti itu, baru dia mungkin bisa terjadi lanjutan penurunan atau seperti kan kita lihat aja pergerakannya ya di area sini. Ini kalau kita hitung range dari pergerakannya, kalau kita hitung range dari pergerakannya ya, dengan posisi saat ini di area sini, kalau ke atas maka dia menyentuh range $20 ya. Itu gambarannya, range-nya adalah $20, bisa mencapai di 38,2%, yaitu di kisaran 1759 ya, poin sekian. Ini posisinya. Adapun kalau turun pun juga sama ya, ada target bawah yang dikejar oleh XAUUSD setelah dia breakout di bawah 1734, maka dia bergerak bisa menuju di area 1721. Ini targetnya sampai sini. Oke. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya, tapi nanti malam ada news, sebentar kita cek dulu. Ada tanggal 30 ya, di sini pukul 7 ada Fed Barkin Speak ya, dimana ini salah satu anggota dari The Fed ya, nanti akan membicarakan ya, atau dia akan ngomong di beberapa parlemen. Kemudian ini tidak terlalu signifikan ya. Terus kemudian yang ini, ini ada GOLTS ya, job opening. Ini juga akan berpengaruh. Ini pukul 9 malam. Yaitu previousnya adalah 10.698, forecastnya ada 10.475, dimana nanti kalau actualnya di sini sesuai dengan forecast bisa terjadi jam 9 malam akan terjadi pelemahan pada indeks dolar dan XAUUSD bisa terjadi kenaikan. Kemudian berlanjut di kan summer confidence ya, di sini memiliki potensi berbeda lagi ya. Ini pukul 9 juga, dimana previousnya ada 95,7%, forecastnya 97,9%. Artinya jika terjadi actualnya sesuai dengan forecast, maka indeks dolar menguat,
XAUUSD bisa terjadi penurunan. Ini kondisi news nanti malam ya. Terus kemudian nih ada Bill Williams Peak sama halnya kayak tadi. Oke. Jadi kondisinya seperti ini, 50-50 ya untuk berita nanti malam. Nanti kita lihat aja kalau potensinya memang memperkuat indeks dolar ya sekali lagi, maka XAUUSD akan meneruskan penurunannya. Oke, semoga informasi yang disampaikan ini bermanfaat ya. Jangan lupa bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.